Bismillahirrahmanirrahim. Nyangga lagune urip. Sukmaku pancen wis dadi kodo lan kodare ragaku. Masya sewu meksa nyingkirne ora bakal iso nggeser. Ra usah engkres amarga Gustine murah tur welas asih. Balilo. Selamat datang kembali di Nasura channel YouTube. Saya, Nasura, akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan akun Twitter Nasura101 dengan judul Balilo, based on true story. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Sebelum saya membacakan Balilo, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Semoga panjenenganipun sehat terus, diparingi sabar terus momong aku. Matur suwun juga kepada seseorang yang sudah bersedia untuk berpuasa bersamaku. Matur suwun kepada Pak Guru dan editor cantikku. Saya akan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih juga kepada baca horor dan cerita horor Twitter. Semoga Anda berdua senantiasa diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusan. Sukses selalu. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Sapu jagat melenggang manis menapaki jalan beraspal di hutan larangan. Dari tempat yang tak terlihat, menyelinap di antara pepohonan, seorang pemuda tampan berpakaian serba putih terus mengikuti langkahnya, mengawalnya. Rupanya Nyai Sapu Jagat juga menyadari hal ini. Nampak Nyai Sapu Jagat menyembunyikan senyumnya. Sudah kubilang aku bisa pulang sendiri, kok masih diikuti? Apa aku selemah itu hingga harus dikawal untuk pulang? Batin Nyai Sapu Jagat berkata datar, wajahnya masih tanpa ekspresi. Di sebuah sempalan jalan menuju desa yang dulu Nyai Sapu Jagat pernah diperingatkan oleh seorang nenek bongkok untuk menginap, Nyai Sapu Jagat berbelok. Aku ingin memohon maaf padamu, Nek, batinnya. Kakinya melangkah ringan menapaki jalan berbatu. Langkahnya pasti. Nyai Sapu Jagat sudah berjalan jauh tapi belum menemukan rumah yang dicarinya. Kini langkahnya mulai bimbang. Nyai Sapu Jagat berhenti. Dia mulai menimbang-nimbang. Sepertinya tidak terlalu jauh dari jalan raya. Kok nggak ada? Nyai Sapu Jagat berbicara kepada dirinya sendiri. Bimbangnya hilang. Nyai Sapu Jagat dikejutkan oleh kehadiran pemuda tampan berpakaian serba putih, sang penguasa hutan larangan. Pemuda itu mengangguk ramah lalu berkata, "Apa tidak sebaiknya langsung pulang dulu nih, Mas?" Nyai Sapu Jagat seperti tersadar dari kesalahannya. "Anda benar, pulang." Sebelum Nyai Sapu Jagat menyelesaikan kalimatnya, dia sudah berbalik dan melesat pergi meninggalkan sang penguasa hutan larangan. Pemuda itu tertegun sejenak, bingung. Apa yang terjadi padanya sesungguhnya? Dia seperti baru saja tersadar akan sesuatu. Pemuda itu pun melesat menyusul Nyai Sapu Jagat yang hilang dari pandangan. Kedua manusia yang mampu hidup di dua dunia itu terus berlari berkejaran, menimbulkan kilatan-kilatan bagi mata biasa yang menyaksikan, menimbulkan hembusan angin yang kencang bagi yang berpapasan. Senja telah membayang ketika Nyai Sapu Jagat dan penguasa hutan larangan memasuki halaman rumah Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni yang menyadari kehadiran Nyai Sapu Jagat langsung membuka pintu. Dia keluar dari pintu rumah, berdiri menunggu keduanya. Wajahnya sumringah menatap keponakannya
dan penguasa hutan larangan berdiri di hadapannya. Nyai Sapu Jagat langsung berlutut. Sebelum Nyai Sapu Jagat sempat membuka mulutnya, Bambang Wisanggeni telah mendahulinya sambil membimbingnya berdiri. Selamat datang kembali, Nduk Cah Ayu. Bambang Wisanggeni langsung membenamkan Nyai Sapu Jagat ke dalam pelukannya. Dipeluknya sangat erat keponakannya, hingga Nyai Sapu Jagat susah bernafas. Nyai Sapu Jagat membalas pelukan pamannya. Suasana mengharu biru. Penguasa hutan larangan berdiri terpaku tak jauh dari keduanya. Ketika Bambang Wisanggeni puas memeluk keponakannya, dia berdehem canggung dan menatap tamunya. Selamat datang Tuan Muda. Rasanya ucapan terima kasih tidak cukup atas jasa Anda menjaga putriku, ucapnya canggung. Penguasa hutan larangan tidak kalah canggung. Dia tidak menyangka Bambang Wisanggeni yang dia segani akan menyambutnya sedemikian rupa. Penguasa hutan larangan mengangguk hormat. Hamba hanya melakukan yang seharusnya hamba lakukan, jawabnya singkat. Bambang Wisanggeni lalu mempersilahkan tamunya masuk rumah, namun penguasa hutan larangan menolaknya secara halus. Terima kasih sekali, tapi sungguh hamba harus pergi. Dia mengangguk hormat dan mohon diri. Bambang Wisanggeni dan Nyai Sapu Jagat menatap punggungnya hingga hilang dari pandangan. Penguasa hutan larangan meninggalkan kediaman Bambang Wisanggeni. Tujuannya bukan pulang ke hutan larangan, tapi menemui nenek tua bongkok yang tadi dicari oleh Nyai Sapu Jagat. Dia menyadari sesuatu saat Bambang Wisanggeni memeluk Nyai Sapu Jagat. Kau telah berani bermain-main dengan Nimas Sapu Jagat. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Batinnya geram. Penguasa hutan larangan melesat cepat. Dia sudah benar-benar tidak sabar ingin menemui nenek tua bongkok itu. Entah mengapa hatinya selalu terluka saat ada yang mencoba menyelakai Nyai Sapu Jagat. Nimas Sapu Jagat sudah sangat menderita. Apa belum cukup segala penderitaannya? Masih ada yang ingin menumbalkannya hanya demi kecantikan. Penguasa hutan larangan bergumam sepanjang jalan. Penguasa hutan larangan sampai di sempalan jalan menuju rumah tua milik nenek bongkok dan berbelok ke kiri. Memasuki jalan itu, tidak berapa lama ada sebuah rumah sederhana di kiri jalan. Sebelum dia mengetuk pintu, seorang perempuan telah membuka pintu rumah itu. Perempuan cantik itu berpakaian khas Sunda. Wajah ayunya tak kalah cantik dengan Nyai Sapu Jagat. Namun mungkin bedanya dia ayu khas Sunda. Selamat datang Tuan Muda. Ada apa gerangan hingga Tuan Muda berkenan datang ke gubukku? Ucapnya ramah menyambut kedatangan penguasa hutan larangan. Aku datang untuk memperingatkanmu. Jangan sekali-kali kau berurusan dengan Nimas Sapu Jagat. Jika kau sekali lagi mencoba mengusiknya, kau akan menyesal. Ucapnya tegas, jelas kemarahan di nada bicaranya. Perempuan itu langsung menekuk lututnya. Hamba pantas mati, Tuan, jawabnya. Tubuh perempuan itu gemetaran. Wajahnya langsung pucat pasi karena takut. Dia tidak berani mengangkat wajahnya. Penguasa hutan larangan langsung membalikkan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu. Baiklah, kita sudahi dulu kisah Mbak Lelo kali ini. Untuk episode pertama. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih.